Ada banyak kisah yang bisa kita ambil hikmahnya dari bagaimana menjalani kehidupan dan tidak menganggap apa yang kita jalani itu adalah ujian dan tidak menganggap apalagi sampai bencana. Contoh sederhana, air ini, monggo sambil diminum airnya. Air ini ketika sedikit, kita bilang ini adalah nikmat. Tapi ketika air ini turun dari 514 sana dalam bentuk air bah yang banyak, kita bilang bencana. Padahal bendanya sama, hanya volumenya beda, jumlahnya beda. Ketika sedikit seperti ini pada saat kita haus, kita bilang ini nikmat. Tapi ketika dia kemudian berubah menjadi air bah, kita sebut ini adalah bencana. Berarti gimana? Ya andaikan air ini bisa ngomong, hei manusia, mensokoni nikmat, tinggal banyak ngocak bencana. Jadi kembali kepada siapa? Persepsi, anggapan kita terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Jadi para aulia illah, para kekasih Allah itu diantaranya Al-Imam Imran bin Husin, beliau tidak bisa bangun dari tidurnya itu selama 30 tahun. Tapi tetap sholat, tetap beribadah. Sehingga diwudukan oleh keluarganya. Karena tidak bisa bangun, akhirnya mohon maaf, tempat buang air kotorannya ya di situ sudah ranjangnya itu dilubangi. Selama 30 tahun, tak ngeningguli, tak bisa gerak. Kemudian ada temannya datang. Setelah 30 tahun, lamanya ada temannya datang. Tak tega, nangis. Nangis. Terus katanya Imam Imran bin Husin itu bilang, "Loh kenapa kamu nangis?" "Aku tidak tega melihat kamu yang nggak bisa gerak." Gitu. "Kamu berapa tahun sudah seperti ini?" "Sudah 30 tahun." Yang namanya Imran bin Husin biasa saja. Loh, kau tidak tersiksa dengan ini? Tidak. Gitu. Loh, terus kamu merasa nyaman dengan? Iya. Karena kamu kan melihatku sakit tidak bisa bangun, terus buang air kecil dan buang air besar di tempat yang sama seperti ini, bagimu ini adalah ketidaknyamanan, tapi bagiku ini kenyamanan. Terus ditanya, di mana letak kenyamanannya? Akhirnya beliau bilang, tapi jangan cerita ya sama orang lain. Boleh kamu ceritakan kalau aku ini sudah mati. Oh iya, saya janji. Akhirnya apa? Wahai Al-Malufi, saya itu tiap hari diziarahi oleh penduduk langit. Bergantian satu persatu karena aku rela kepada ketentuan Allah Ta'ala yang seperti ini. Sehingga sakit yang seperti ini tidak terasa kepadaku. Kadang malaikat ini yang datang kepadaku menjengukku. Dan aku tidak tidur. Melihat para malaikat datang bergantian, para penduduk langit datang bergantian. Sehingga kondisi badan yang seperti ini tidak menjadi penghalang bagiku. Makanya aku tidak minta sembuh. Karena aku khawatir kalau aku disembuhkan, nanti malaikat itu tidak datang kepadaku. Karena aku menjalani apa yang Allah Ta'ala berikan ini, sehingga Allah memberikan aku teman, karena aku sudah tidak bisa kemana-mana. Jadi Allah hadirkan teman-teman buatku. Dan itu adalah para penduduk langit, katanya beliau. Makanya, eh, para ulama yang telah mencapai ketenangan batin yang seperti itu, ya itulah yang perlu kita tiru secara sedikit demi sedikit. Atau seperti Syekh Urwah bin Zubair yang suatu saat kakinya titanes dan harus diamputasi. Mau dikasih dulu kan tidak ada bius ya, obat tidur kalau dulu. Jadi pasien itu ditidurkan. Akhirnya sama dokternya ini diminum, wahai Syekh Urwah bin Zubair. Apa katanya Syekh Urwah? Enggak, saya butuh obat tidur. Loh sakit nanti. Kaki saya ini tidak pernah saya gunakan bermaksiat pada Allah. Maka walaupun dia akan dipotong, dia tidak akan protes.
Karena yang berseru sakit itu berarti kakinya protes. Sehingga yang protes itu siapa? Lisannya. Karena kakinya yang tidak terima. Akhirnya ketika dipotong, beliau hanya menyatakan, Hasbi Rabbi Jalallah. Hasbi Rabbi Jalallah. Jadi tidak berteriak sakit dan sebagainya. Kenapa? Karena apa yang beliau alami dan beliau jalani itu, beliau pahami itu adalah proses takdir yang telah Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Makanya beliau kemudian ridho, beliau kemudian nerima dengan semua itu. Makanya ketika seseorang itu sudah percaya kepada Allah Ta'ala, bukan hanya percaya dia sebagai Tuhan, tetapi bagaimana percaya bahwa seluruh takdir dan proses kehidupan yang dia sediakan kepada kita, itu adalah bagian yang harus kita katakan dalam Quran, raditu billahi robba wa bil islami dina. Jadi saya rela engkau Tuhan saya ya Allah. Maka untuk bisa begitu, buka pemahaman-pemahaman kita, isi kolbu kita dengan ma'rifatullah, agar seimbang, isi pula dengan zikir. Jadi isinya kolbu, isinya hati hanya ma'rifatullah, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, isinya itu adalah zikir. Hanya itu, enggak ada lagi. Maka akal ini nanti akan bisa kita tundukkan.